Ya, selamat malam, teman. Selamat bergabung di Zoom pada malam hari ini. Jadi untuk setiap pertemuan nanti kita record ya. Ini nanti kita. Oke, selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait penalaran kuantitatif dengan topiknya matriks. Seperti biasa ya, nanti saya share untuk soalnya. Silakan nanti teman-teman coba dulu. Coba setelah itu bisa mencoba menjawab melalui kolom chat ya. Nanti silakan bisa menyampaikan hasil dari um, perhitungan teman-teman. Setelah itu nanti kita bahas. Oke, saya share dulu. Oke, sudah muncul ya semua. Oke, boleh teman-teman yang lain diajak juga ya, join kita belajar bareng-bareng. Oke, jadi untuk soal yang pertama ini, jika matriks memiliki ini, disajikan matriks dengan determinannya 8, maka nilai X-nya berapa? Oke, silakan teman-teman bisa coba dulu. Saya tunggu. Jadi determinan ya, nah, kalau determinan itu mengerjakannya selang, kemudian dikurang. Ini kita menentukan nilai X-nya. Jadi boleh disampaikan secara langsung, bisa lewat apa namanya mikrofon atau bisa melalui chat pesan. Saya sudah menemukan jawabannya. Jadi yang udah ketemu jawabannya C. Oke, ada yang jawab C nih. Yang lain ada yang mau jawab? Apakah jawabannya sama? Udah? Oke, langsung kita bahas saja ya. Jadi, untuk mengerjakan matriks itu kita silang ya, seperti ini. Ini dikalikan ini, kemudian nanti dikurang ini kali ini. Oke, di sini kita misalkan ini adalah matriks A. Maka determinan dari matriks A sama dengan, nah kita kalikan, jadi 4 min X dikalikan, kan silang ya, kali 1 dikurangi min negatif 1, di sini ada negatif 1, dikali dengan 2. Oke. Tadi nilai determinannya adalah 8. Kita substitusikan 8 sama dengan 4 dikurangi X. Kan kita kalikan satu-satu ini. Kalau kita kalikan, karena dikali 1 berarti tetap ya. Maka dikurangi, nah ini. Dikurangi min 2. Jadi langsung plus 2. Maka 8 sama dengan min X 4 ditambah 2 berarti 6. Maka X-nya saya pindah ke sini. Maka dia positif ya. 6, 8-nya ke kanan jadi negatif. X sama dengan 6 min 8, X sama dengan negatif 2. Jadi benar jawabannya yang C. Oke, kira-kira untuk nomor 1, ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk konsep determinan ya, di mana misalkan ini adalah ada matriks A. Adakah yang mau tanya? Silakan. Ini ya, misalkan di sini ada matriks A. Matriks A-nya itu ada A, B, C, D. Jadi elemen-elemennya ada A, B, C, D. Maka pengerjaannya itu disilang. Nah, dengan A dikalikan D. Berarti AD dikurangi B kali D. Gitu. Jadi cara Ah, mengerjakan. dikurangi B. Hmm? Gimana? Ada yang mau tanya?
Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kira-kira untuk yang nomor satu? Ya, gimana? Ya, silakan. Bisa lewat chat, bisa secara langsung. Ada atau tidak? Belum ada ya? Yang nomor satu cukup? Kalau belum ada, kita lanjut yang nomor dua. Jadi silakan ya, nanti jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke apa kita diskusi bersama. Ya, silakan kita coba yang nomor dua. Nanti sering ya muncul tipe soal itu yang seperti ini. Kita disuruh membuktikan hubungan antara suatu itu variabel, misalkan di sini ada variabel P dan Q, tapi ini dalam bentuk matriks. Nanti bisa dalam bentuk lainnya, misalkan fungsi, bisa juga bentuk logaritma, eksponen, dan lain sebagainya. Pada kasus ini bentuknya matriks. Silakan. Jadi di situ ternyata P itu mewakili A ditambah B, sedangkan Q itu nilainya 8. Bagaimana? Kita mencari nilai P. Dari pertanyaan yang diketahui, di situ ada matriks A dengan ordonya 2 kali 2 ya, di mana barisnya 2, kolomnya juga 2. Dan B sama, dia ordonya juga 2 kali 2. Dan jika AB, nah artinya di situ matriks A kali B. Matriks A kali matriks B, nilainya itu dengan A itu lebih dari 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang berikut. Ya, silakan. Jadi kita bisa membuktikan hubungannya, hubungan P dan Q dengan matriks yang kita tahu. Coba dulu teman-teman. Ada yang sudah ketemu jawabannya kira-kira. Jadi kan di situ sudah ada matriks A kali matriks B nilainya itu. Kita bisa sama dengan mengalihkan kembali matriks A dengan B. Ini bisa kita cari untuk nilai-nilai A kecil dan B kecilnya. B. Oke, ada yang jawab B. Yang lain ada yang mau menjawab? Apakah sama jawabannya dengan siapa nih Alfiandi? Kah? Belum ada. Oke, kita bahas ya untuk yang nomor dua. Jadi diketahui di situ ada matriks A, B, seperti yang tadi saya bacakan, maka jika A, B, maaf Kak, boleh agak sedikit pelan-pelan menjelaskannya. Oke, ya. Jadi saya terangkan. Di sini ada matriks A, ya, matriks A itu ordonya 2 kali 2. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi matriks A itu ordonya 2 kali 2. Nah, kita tahu dari mana? Karena di sini kan terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nah, saya uraikan ya. Ini ada 2 baris. Jadi ini baris. Kemudian ada 2 kolom. Kolom itu yang mana? Kolom itu yang ke bawah. Ya, kolom itu yang ke bawah. Jadi ada 2 kolom. 2 kolom dan 2 baris. Maka itu disebut dengan matriks ordo 2 kali 2. Nah, kemudian diketahui lagi di sini adalah matriks A kali B. Maka kita bisa substitusikan di mana A, B seperti ini. Itu berlaku A, matriks A dikali matriks B. Di mana matriks A kali B itu hasilnya kan sudah ada tadi. Ini 2A ditambah 4
ini seterusnya agak tambah 4. Kemudian min 4. Di sini 3 ditambah B. Ini min 2. Ya pakai kurung siku atau kurung biasa. Jadi yang ini yang A. Ada A 2 B 1 kali A min 2 2 0. Oke, seperti ini. Maka kita kalikan. Nah, bagaimana cara mengalikan? Cara mengalikan matriks itu adalah ini. Jadi baris kalikan kolom. Baris pertama kali kolom pertama dulu. Nanti baris pertama baru kalikan kolom kedua. Jadi satu-satu. Kita tulis dulu bawahnya. Di sini kita tulis kembali 2A ditambah 4. Ini min 4. 3 ditambah B. Ini min 2. Sama dengan, nah kalikan ya berarti A kali A. A kali A berarti A kuadrat. Kemudian 2 kali 2. Jadi A dikalikan A seperti ini. Kemudian 2 dikalikan 2. Ditambah. Gitu. Cara matriks kalau ada yang lupa ya caranya seperti itu. Jadi A kuadrat ya A kali A tadi A kuadrat. Kemudian ditambah 2 kali A berarti 4. Kemudian yang sini juga berarti A kalikan min 2. Berarti min 2 A. Kemudian 2 dikalikan 0, 0. Cukup kita tulis seperti ini. 0 tidak usah kita tulis. Kemudian sama yang bawah berarti ini. B kalikan dulu dengan A. Berarti A, B. Kemudian 1 dikalikan dengan 2. Berarti ditambah 2. Sama yang kanan juga. Yang di baris kedua, kolom kedua juga. B kalikan min 2. Berarti min 2B. Kemudian 1 kali 0, 0. Cukup seperti ini. Nah, dari sini kan kita udah kelihatan itu ada A, ada B. Ini berlaku kesamaan matriks ya. Jadi kalau ketika ada matriks di sebelah kiri dan sebelah kanan itu berlaku kesamaan dua matriks. Artinya elemen-elemen yang bersesuaian itu nilainya sama. Jadi kita bisa sama dengan kan. Nah, di sini udah kelihatan yang ada variabel A-nya itu yang ini. Nah, kita bisa sama dengan kan. Berarti min 4 sama dengan min 2A. Itu nilainya sama. Kemudian kita eliminasi. Di sini maka A sama dengan min 4 dibagi min 2. Berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian sama ini juga yang B. Nah, min 2 sama dengan min 2B. Maka B-nya sama dengan min 2 dibagi min 2. Berarti B-nya sama dengan 1. Baik. Berarti A ditambah B. Nah kan ini P berlaku A ditambah B. Terus di sini P sama dengan A ditambah B. A-nya berapa? A-nya 2. B-nya di situ 1. Berarti 2 tambah 1 sama dengan 2. Maka nilai B-nya. Kalau kita udah tahu tuh nilai P sama Q. Berarti kita bisa ambil kesimpulan ya nilainya P di situ lebih kecil daripada Q. Dimana P-nya kan 3, Q-nya 8. Maka jawaban yang paling sesuai adalah yang B. Dimana Q itu nilainya lebih besar daripada P. Oke, kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Jika terlalu cepat bisa disampaikan ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Silakan. Nah, matriks. Betul ya jawabannya yang B yang disampaikan sama Kak Alfianti tadi. Jadi kalau kita udah paham nanti konsepnya matriks itu bagaimana, nggak sepanjang ini kok nanti kalau mengerjakan. Cepat, insya Allah. Kita ingat-ingat kembali dulu cara mengerjakan matriks. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, mana Kak Raihan Mutia atau teman-teman yang lain? Adakah yang mau ditanyakan? Nomor 2, kita baru nomor 2.
Nanti kalau nggak ada, saya nggak sudah paham loh. Ayo, sebelum kita melanjut ke soal berikutnya, yang lain teman-teman bisa dipahami kan? Jadi seperti yang itu ya, kalau model soal seperti ini ya kita ikuti saja yang diketahui seperti apa, kemudian kita sesuaikan dengan informasi yang diberikan. Nah, nanti baru kita buktikan, nah, seperti itu nilainya bagaimana. Ternyata nilainya itu kurang dari, lebih dari. Biasanya itu kok kaitannya sama lebih dari, kurang dari, atau nilainya sama dengan, atau bahkan kedua informasi ini itu tidak saling berkaitan. Ada yang mau tanya? Cukup? Oke. Kalau gitu saya anggap bisa dipahami ya yang ini. Berdua. Oke. Kita lanjutkan nomor 3. Silakan nomor 3 bisa dicoba. Jadi diketahui matriks A ya ordernya 2 kali 2 juga, B juga 2 kali 2. Kemudian matriks A kali matriks B nilainya itu. Maka nilai AB, A kecil, B kecil. Artinya A kecil dikalikan B kecil. Itu nilainya berapa? Bisa dicoba. Sama ya. Kita bisa menyamadengankan matriks A kali matriks B. Kemudian kita juga mengoperasikan matriks A kali matriks B. Ada yang sudah jawabannya? Ya, udah ketemu AB berapa nih? C. Ada yang jawab C. Oke. Main ada juga kah? Apakah jawabannya sama? C, C. Ya, oke. Kita coba jawab ya. Ya, kita coba bahas bersama. Oke, di sini ada matriks A, B, kemudian di sini ada AB. Sama seperti tadi, berarti A kali B, matriks A kali B itu berlaku seperti ini. A kali B. Di mana nilainya matriks A kali B tadi? Di sini ada 10. Ini A, 14. Kemudian B. Sama dengan matriks A, kita substitusikan berarti A, 1, B, 2, kali A, 1, 1, 0. Nah, maka di sini kita tulis kembali, ini 10, ini A, 14, ini B. Sama dengan seperti yang tadi ya, jadi ini baris, kolom, ya, satu-satu. Ini ke sini, dan seterusnya. Oke, berarti di sini A kuadrat dengan ditambah 1 kali 1 berarti 1. Kemudian di sini A, nah 1 kali 0, 0. Kemudian di sini B, B apa namanya? B kali A berarti AB. 2 kali 1 berarti ditambah 2. Kemudian di sini B. Oke. Kemudian kan kita disuruh cari nilai AB ya. Nah, kita nggak usah cari A sendiri, B sendiri. Kalau misalkan di situ sudah terlihat ada elemen-elemen yang bersesuaian dan itu mengandung AB. Kalau kita perhatikan di sini, itu sudah ada yang mengandung AB. Jadi ini kita bisa sama dengankan langsung. Di mana 14 sama dengan AB plus 2. Jadi kalau misal kita ini mau saya
pindah ruas ke kiri ya, yang duanya nggak apa-apa. Jadi 14 dikurangi 2 sama dengan AB. Maka 14 kurangi 2, 12 sama dengan, maka di sini diperoleh AB-nya sama dengan 12. Ini nilainya sama ya ketika dia dipindah ruaskan. Asalkan tandanya menyesuaikan. Oke, benar. Jadi jawabannya yang, ya betul. Jawabannya. Kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita nggak usah cari A sama B nilainya berapa. Atau kalau yang elemen di sini ternyata A-nya juga sama dengan A, B-nya sama dengan B. Oh, berarti kita kalau mau selesaikan pun juga bingung ya. Kecuali yang ini, yang A kuadrat ditambah 1, kemudian sama dengan 10 itu masih bisa. Langsung aja kita lihat elemen-elemen yang bersesuaian. Cara perkaliannya, oke, saya ulangi ya untuk perkaliannya. Oh, oke. Jadi untuk perkaliannya itu, ini saya hapus saja. Sama ini satu. Untuk perkalian itu gini ya, kita berlaku baris kali kolom. Di mana baris kali kolomnya itu satu-satu. Ini, jadi A ini nanti akan dikalikan dengan A, ya, kemudian satunya ini dikalikan dengan yang ini. Seperti itu. Jadi kenapa ini dapatnya A kuadrat, yang ini, A kuadrat yaitu jadi A kali A. Kemudian ditambah, karena kan dia masih berlaku di satu baris dan satu kolom. Jadi dia ditambah, operasinya ditambah. Maka A kali A kuadrat ditambah satu kali satu, satu. Kemudian yang di bagian sini, yang bagian sini gimana? Berarti di sini kan A, ya langsung A dikalikan satu, berarti dapatnya A ditambah, nah satu kalikan dengan nol. Nah satu kali nol kan nol, berarti cukup ditulis A. Jadi A tambah nol kan A, jadi cukup ditulis A. Kemudian yang bawah juga gitu. Gimana? Ini garis yang ini kalikan kolom yang ini dulu, satu-satu. Sama seperti yang di atas. Jadi B kalikan dengan A di sini. Ya, jadi dapatnya AB. Kemudian ditambah 2 dikalikan dengan satu, berarti tambah 2 di sini. Nah, setelah itu ganti baris kedua dengan kolom kedua. Jadi ditambah. Nah, yang ini ya kan, yang ini kalikan dengan yang di sini. Sama satu-satu. Jadi B ini kalikan dengan satu dulu di sini. Jadi dapatnya B, kemudian 2 kalikan nol, kan dapatnya nol. B tambah nol, berarti tetap nol. Nah, cukup kita tulis. Maka diperoleh seperti itu. Jadi kalau perkalian matriks itu berlakunya baris kali kolom. Baris. Makanya nanti ada yang perlu diperhatikan ya. Oh ya, saya sampaikan. Di mana ketika A dikalikan B, misalkan ada matriks A kali B ya. Ini itu matriks A-nya ordonya 2 kali 3 misalkan. B-nya, ya, B-nya itu ordonya 3 kali 1 misalkan. Nah, ini baru bisa diselesaikan ya ketika matriks itu yang ini. Jadi untuk kolom dari matriks yang depan itu sama dengan baris matriks yang dikalikan. Ini sama. Maka nanti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah matriks AB dengan 2 kali 1. Seperti ini. Nah, gimana jika dia itu nggak sama? Misal, misalkan ya di sini perhatikan. Ada A itu ordonya 2 kali 2. Dikalikan dengan matriks B ordonya 3 kali 2. Nah, di sini kan nggak sama. Ini tidak memiliki penyelesaian. Ya, jadi tidak bisa diselesaikan ketika itu matriks yang depan, kolomnya itu berbeda dengan baris matriks yang dikalikan. Seperti ini tidak memiliki penyelesaian. Memiliki penyelesaian seperti ini. Kira-kira bagaimana untuk perkalian matriks? Ada yang mau ditanyakan? Lagi? Silakan. Baik, Kak. Oke. Cukup ya teman-teman yang lain bisa dipahami juga ya. Jadi perlu diperhatikan memang nanti kalau misalkan udah ketemu matriks bentuknya yang kayak gini ya, yang kayak ini kelihatan oh di sini kolomnya sama baris yang untuk matriks yang dikalikan itu beda. Oh pasti dia tidak punya penyelesaian.
Tapi kalau misalkan dia itu di kolom yang baris yang ini ya, misalkan seperti ini, matriks yang awal ini dikalikan matriks yang kedua, itu kolom dan barisnya bersesuaian ya sama. Cukup ya, yang lain juga sudah bisa dipahami. Oke, cukup. Kita lanjutkan di nomor selanjutnya. Oke, jika matriks ini ordonya 2 kali 2 juga ya itu tidak memiliki inverse, nah maka nilai X-nya berapa? Duh, ini opsinya nggak ada ini. Jadi nanti kita temukan aja nilai X-nya berapa. Ada yang udah ketemu? Ada yang udah ketemu jawabannya? Atau bingung? Kenapa kok bisa? Itu gimana ngerjakannya? Kok bisa kok punya inverse? Adakah? Jadi kata kuncinya ini. Jika dia di suatu inverse itu tidak memiliki inverse, jika suatu matriks itu tidak memiliki inverse ya, maka itu sebenarnya determinannya sama dengan nol. Atau salah rumus, atau salah ngerjain. Saya dapatnya setengah pakai acuin. Pakai acuin. Ya, betul. Determinannya sama dengan nol. Kenapa harus pakai acuin? Bisa pakai acuin. Kalau acuin kan berarti nanti kita pakainya, oh, inverse. Kamu inverse kan ya itu. Langsung aja. Kan dia tidak punya inverse. Jadi langsung determinan sama dengan nol, maka nanti X-nya ketemu. Mau dicoba dulu kak? X sama dengan 6. Oke, ada yang jawab X sama dengan 6. Oke, langsung kita bahas ya. Ini kebetulan opsinya juga nggak muncul, jadi kita bahas saja. Untuk determinan, sama seperti tadi ya mengerjakannya, kita kalikan silang seperti ini, nanti dikurangi perkalian silang yang satunya. Itulah anggap aja. Karena dia tidak memiliki inverse, maka dia itu, nih, saya kasih catatan, tidak memiliki inverse. Istilahnya itu adalah matriks singular. Kalau masih ingat, ada yang masih ingat, ini disebut matriks singular. Ini, di mana dia itu determinannya sama dengan nol. Langsung saja kita selesaikan. Cari dan misalkan ini saya misalkan matriks A gitu ya. Maka determinan dari matriks A sama dengan kita kalikan jadi 2 kali di situ 3 min X ya dikurangi 3 kali min 2. Berarti kita substitusikan determinan A-nya, kan tadi tidak memiliki inverse ya, berarti 0 determinannya. Maka kita kalikan satu-satu, jadi 2 kali 3, 6, dikurangi 2 kali min X, berarti min 2X. Dikurangi, nah 3 kali min 2 kan min 6. Min, nah dikurangi min, jadi plus langsung aja seperti ini, plus 6. Maka 0 sama dengan
Ini min 2x, 6 tambah 6 berarti plus 12. Maka ini kan min 2x-nya min ya. Saya langsung pindah ruas saja gitu ke kiri. Jadi 2x sama dengan 12. Maka x-nya sama dengan 12 dibagi 2. X-nya sama dengan. Betul. Jawabannya x sama dengan 6. Oke, kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan. Jadi nanti pasti ada muncul istilah-istilah seperti itu. Nanti kalau matriks non singular berarti gimana? Ya, berarti determinannya bukan sama dengan nol, tidak sama dengan nol, ya. Kalau matriks singular dia tidak mempunyai inverse, artinya determinannya sama dengan nol. Kalau matriks non singular itu berarti dia mempunyai inverse, berarti determinannya bukan. Kenapa sih kok bisa dikatakan itu tidak memiliki inverse? Asal usulnya bagaimana? Kita tahu bahwa inverse itu, misalkan di sini ada matriks A tadi ya, berarti inverse matriks A itu kan rumusnya adalah seperdeterminan A, ya kan, dikalikan dengan adjoin, yang saya kurang banyak, dikalikan dengan adjoin A, ini matriks A. Nah, ketika determinannya itu sama dengan 0, kan di bawah ya, berarti 1/0. Kalau penyebut 0 itu nilainya bagaimana? Tidak terdefinisi. Berarti kan tidak bisa diselesaikan. Mengapa? Nah, penyebut itu tidak bersama dengan nol. Ingat ya, penyebut tidak bersama dengan nol. Tapi kalau di pembilang itu bisa sama dengan nol. Misalkan 0/1 hasilnya nol. Tapi kalau 1/0 itu nilainya tidak terdefinisi. Makanya kenapa disebut dengan matriks singular, di mana determinannya itu sama dengan nol. Seperti itu kira-kira. Ini tidak terdefinisi. Oke, bagaimana tidak punya inverse sama dengan determinan berarti ya. Tidak mempunyai inverse, determinan sama dengan nol. Ya, ya, tidak memiliki inverse, determinan sama dengan nol. Atau disebut dengan matriks singular. Ingat ya, determinan sama dengan nol. Itu tidak memiliki inverse. Kenapa? Nah, ini asal muasalnya ya dari sini nih. Kalau kita masukkan determinan itu sama dengan nol, itu kan tidak ada definisi. Berarti inverse-nya itu tidak ada. Nilai inverse-nya juga tidak ada. Seperti itu kira-kira. Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor 4. Silakan. Jika masih ada yang bingung, bisa ditanyakan. Cukup untuk yang nomor 4. Teman-teman yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Berarti cukup di rumus determinan dengan determinan sama dengan iya, betul. Jadi ketika informasi itu ada, dia tidak punya inverse base, berarti determinan langsung sama dengan nol. Langsung pengerjaannya menggunakan determinan. Determinan kan, determinannya sama dengan kan nol. Nah, hitung determinan dari matriks itu nilainya sama dengan nol. Kayak kita menyelesaikan kesamaan biasa, misalkan kayak fx apa gitu sama dengan nol, udah sama. Determinan sama dengan nol, maka cari itu determinannya sama dengan kan nol, diselesaikan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan jika masih bingung. Jadi ada singular, non singular. Kalau singular ya seperti ini. Kalau non singular berarti kebalikan, dia punya matriks, determinan tidak sama. Cukup ya jika tidak ada yang mau ditanyakan untuk yang nomor 4. Kita lanjutkan nomor 5. Oke, silakan. Nomor 5. Sini nomor 5 diketahui misalkan matriks transpos yaitu T di atas itu artinya transpos matriks A, ya. A pangkat T adalah transpos matriks A. Jika A matriks A sama dengan 2,
X 0 min 2, sehingga transpos matriks A dikali matriks A sama dengan 4448. Maka nilai dari X kuadrat min X adalah berapa? B. Oke, ada yang jawab B. Ada lagi ya? Coba-coba. Ini jawabannya sama kayak Kak Jemina. B. Oke. Ada juga yang jawab B lagi. B, B. Oke, kita bahas ya bersama. Jadi di sini transpos. Kita cari transposnya dulu. Kita tahu bahwa matriks A-nya di sini. Ya. Transpos matriks A berarti berlaku dia tuh dibalik posisinya. Baris dan gini. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi yang di sini adalah baris pertamanya 2x, ya kan? Nanti dia jadi kolom pertama. Jadi ini 2x, 2 sama x. Nah, yang ini yang apa tadi baris kedua itu jadi kolom kedua. Ini 0, min 2. Seperti ini. Jadi sebenarnya tuh kayak dibalik gitu loh posisinya. Yang 0 sama x itu dibalik. Ketemulah itu transpos dari matriks A. Kemudian kita ini ya eliminasikan ke sini. Mana matriks transpos matriks A kali matriks A sama dengan itu nilainya ada 4, 4, 4, 8. Nah, kita kalikan di sini untuk substitusikan ya matriks transpos matriks A-nya tadi 2, 0, X min 2. Kemudian kali matriks A-nya 2, X 0 min 2. Sama dengan ini 4, 4, 4, 8. Sama perkalian tadi, masih ingat ya, dia berlaku baris kali kolom. Satu-satu. Jadi 2 kali 2 langsung 4. Nah, 0 kali 0, 0. Udah nggak usah ditulis. Kemudian di sini 2 kali X, 2X. Kemudian 0 kali min 2, 0. Oh, tidak usah ditulis. X kalikan 2 berarti 2X. Kemudian min 2 kali 0, 0. Terus X kalikan X berarti X kuadrat. Min 2 kali min 2 ditambah 4. Sama dengan dia 4, 4, 4, 8. Oke, berarti di sini kan sudah ada kesamaan matriks ya, sama dua matriks. Tinggal kita samakan aja. Yang mana ini yang bisa ditentukan. Udah X sama X. Bisa. Berarti 2X sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan 4 dibagi 2. X-nya sama dengan 2. Selesai. X-nya ketemu, kita substitusikan di ini. Persamaan yang mau kita cari. X kuadrat dikurangi X. Berarti kan X kuadrat 2 kuadrat dikurangi 2, 2 kuadrat 4 dikurangi 2. Jadi jawabannya yang B. Itu yang B ya. Sudah mulai terbiasa ya mengerjakan matriks teman-teman? Ya, seperti itu ya. Kira-kira yang nomor 5 ini sampai sini ada ya? Ada berapa soal sih, Kak? Ada berapa ini? 17. Nanti kalau nggak cukup, biasanya saya tambahkan sendiri untuk pembahasannya. Kalau nggak, nanti teman-teman bisa coba dulu. Besok atau lusa saya share untuk kuncinya. Biasanya gitu. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Oke, siap, Kak. Ya. Oke, cukup. Nomor 5, tidak ada yang mau ditanyakan? Nanti untuk ini hasilnya saya share di grup. Oke, kita lanjut nomor 6. Jadi kalau bisa terbahas semua, kalau nggak cukup nanti menyesuaikan.
Silakan nomor 6 bisa dicoba dulu. Nanti kalau teman-teman udah sering banyak latihan soal, insya Allah cepat. Nggak butuh waktu lama. Karena kan dengan kita latihan soal kan terbiasa, terbiasa dengan waktu. Kalau ini kan kayak kita bahas pelan-pelan gitu prosesnya, gitu. Jadi nanti mungkin ya agak lama kalau misal pertemuan seperti ini. Ini nggak ada yang udah ketemu. Di situ itu ya ada perkalian matriksnya. Jadi ada di dalam kurung itu berlaku perkalian matriks. Kemudian dikurangi dengan sebuah matriks, nilainya sama dengan matriks yang sebelah kanan. Ini berlaku persamaan ya, persamaan dua matriks. Jadi yang sebelah kiri sama dengan yang sebelah kanan. Nanti elemen-elemen yang bersesuaian juga nilainya sama. Silakan. 5. Oke, ada yang udah ketemu 5. Seperti itu. Yang lain gimana? Ada lagi yang mau menjawab? Apakah jawabannya sama seperti Kak Alfiani? Ya, oke, oke, itu sama. Kita bahas ya, kita coba bahas yang nomor 6. Nilai N yang memenuhi persamaan, di situ ada waktunya 2 kali 2 ya, 2 kali 2, 2 kali 2, sama, semua 2 kali 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung yang sini. Ini kan karena di kurung sendiri, dia ada perkalian. Jadi saya lanjutkan di kanan seperti ini. Maka kan 2 dikalikan 1, berarti 2. Kemudian 3 kali 3 ditambah 9. Tambah 9. Kemudian 2 kali 2 berarti 4. Ditambah 3 kali 1, 3. Kemudian di sini 2N, ya, yang ini 2N min 5 kalikan 1 dulu, berarti tetap 2N min 5. Kemudian 1 kalikan 3, berarti ditambah 3. Kemudian sama 2N min 5 kalikan 2, berarti 2N kali 2, 4N. 4N, kemudian min 5 kalikan 2, berarti min 10. Kemudian 1 kalikan 1, berarti ditambah 1. Maaf ya, ini agak macet terus kan ya. Ini. Kemudian dikurangi dengan 3, 5, N, 2. Sama dengan yang kanan 8, 2, 3, 9. Oke, berarti di sini kita selesaikan 2 tambah 9, 11. Ini 4 tambah 3, 7. Kemudian 2N min 5 ditambah 3. Berarti kan yang kita selesaikan yang min 5 ditambah 3 ya. Berarti min 5 tambah 3, 2N min 2. Kemudian 4N, jadi 4N-nya tetap 4N min 10 ditambah 1, min 9. Jadi kurangi 3, 5, ini N sama dengan 8, 2, 3, 9. Oke, kemudian kita kurangkan untuk ini matriks yang bersesuaian. 11 kurangi 3 berarti 8, 7 kurangi 5 ini 2. Kemudian 2N min 2 dikurangi N, berarti N-nya yang dikurangi, maka tinggal N. 2N dikurangi N kan N min 2. Nah, kemudian 4N min 9 dikurangi 2 berarti 4N min 9 dikurangi 2 jadi min 11. Sama dengan 8, 2, ini 3, ini 9. Ya, berarti kita udah ketemu matriks-matriks yang bersesuaian. Kita cari yang paling sederhana aja. Nah, kita bisa ambil yang ini. Paling sederhana. Kan di sini N min 2 sama dengan 3. Berarti N sama dengan 3. 2-nya pindah ruas ke kanan jadi plus ya. Berarti N sama dengan
Terus jawabannya jadi yang C. Seperti itu. Nah, jadi ini berlaku untuk kesamaan dua matriks. Operasikan yang sebelah kiri, kemudian sama dengan yang kanan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain juga? Lanjut, Kak. Oke. Yang lain aman ya? Itu itu bebas, Kak. Kak, nyari kalinya. Nyari kalinya maksudnya bebas bagaimana? Jelaskan ulang. Oke. Yang mana yang bingung ini? Nyari kalinya. Sebenarnya kan ini kan yang n sama dengan 2. N min 2. Nah, kalau ini ya saya ulangi ya. Di sini kan sudah berlaku. Saya hapus dulu. Kalau sudah ketemu bentuk matriks kayak gini, ini kan namanya persamaan dua matriks. Kalau istilah lainnya juga kesamaan dua matriks. Artinya elemen-elemen yang bersesuaian dari yang matriks kiri dan kanan itu sama, ya. Contohnya yang mana? Di sini udah ada yang sama, ini 8 sama 8. Udah sama kan? Nah, 2 dengan 2. Udah ketemu sama. Tinggal kita cari yang lainnya kan kita tadi disuruh cari n ya. Berarti yang ada n-nya di sini kita sama dengan kan yang sebelah kanan. Di mana n min 2 itu sama dengan 3. Ya. Berarti N itu sama dengan 3. Nah, ini kan min 2. Kalau ke kanan jadi plus. Maka N-nya sama dengan 5. Boleh nggak kalau kita pakai yang 4N min 11 sama dengan 9? Boleh. Hasilnya sama. Oke, kita coba ya di sini. 4N dikurangi 11, kita sama dengan kan 9. Artinya di sini kalau bersesuaian itu posisi baris sama kolomnya itu harus sama loh ya, sesuai. Ada di baris 1, kolom 1, baris 2, kolom 2, baris 2, kolom 1, nah harus sama. Ya. Ini bersesuaian. Jadi 4N sama dengan 9. Nah, di sini kan min 11 jadi plus 11. Maka 4N ini sama dengan 9 tambah 11, 20. Nah, maka N-nya kan berlaku 20 dibagi 4. Maka N-nya sama dengan 5. Sama kan nilainya? Gitu. Jadi bisa pakai yang mana aja. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau tanyakan? Siapa tadi Kak? Kak Farhatul. Jelaskan ulang nanti tadi yang masih bingung yang nomor berapa. Tadi udah betul jawabannya. C itu kakak yang bingungnya yang di bagian apa? Makasih Kak. Oke. Di situ ya, jadi namanya kenapa kok bisa N-2 sama dengan 3? Jadi ketika kita sudah ketemu ada matriks kiri sama dengan matriks kanan, itu elemen-elemen yang bersesuaian itu nilainya sama. Jadi tinggal kita sama dengan kan, kita selesaikan kayak di aljabar gitu, persamaan. Kurang lebih seperti itu. Oke, cukup ya yang ini. Jadi bebas mau pakai. Oke, kita lanjutkan yang nomor 7. Oke, sama, tadi ini bentuknya sama seperti yang di atas, cuma yang mau dicari itu kan kurang 3. C, oke. C-nya udah ketemu C. Terus sekarang ini udah ketemu C. Cepet ya, ini lama-lama. Oke, langsung saja. Yang lain aman. Langsung kita bahas ya, yang ini. Jadi sama seperti yang di nomor 6 tadi. Nah, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Jadi itu kan berlaku perkalian. Maka di sini kan 2 kalikan 2.
Ini kalikan ini ya. Seperti biasa. 2 kali 2 berarti 4, ya kan? Terus 1 kali 0, 0. Bisa ditulis. Terus habis itu 2 kali K, di sini 2K. Kemudian 1 kali 6, berarti ditambah 6. Kemudian yang bawah, ini 3 kali 2, 6. 1 kali 0, 0, nggak usah ditulis. Lanjut. 3 kali K berarti 3K. Kemudian 1 kali 6 ditambah 6. Dikurangi 4, 2, 1, 3. Sama dengan 0, ini 6, 5, 6. Kita kurangkan dulu yang sebelah kiri. Jadi 4 kurangi 4, 0. 2K ditambah 6 kurangi 2. Berarti kita selesaikan yang nggak ada variabelnya. Jadi 2K ditulis 2K. 6 kurangi 2 berarti 4. Kemudian 3K. Ini dulu 6 kurangi 1, 5. Kemudian 3K ditambah 6 kurangi 3 berarti tinggal 3. Sama dengan 0, 6, 5, 6. Oke, karena kita cari K ya, kita bebas. Bisa pakai yang atas, bisa pakai yang bawah. Saya mau pakai yang ini aja. Jadi sama dengan kan ini. Maka 2K ditambah 4 sama dengan 6. Jadi 2K sama dengan 6. Di sini kan 4-nya positif. Ke kanan jadi negatif. 2K sama dengan 6 kurangi 4, 2. K-nya berarti 2 dibagi 2 sama dengan 1. Oke, berarti kita langsung substitusikan di sini. Berarti K min 3 sama dengan K-nya tadi 1 dikurangi 3. Berarti sama dengan negatif. Jawabannya yang, nah, jawabannya, oh, ini kok dia semua, sedangkan saya belum. Ayo, ini yang salah yang mana? Teman-teman gimana ini? Apakah yang salah saya? Oh iya loh, oh iya. Tapi kok kalian kompak sekali? Teman-teman kok kompak sekali? Tadi salahnya gimana? Kok oh itu K-nya ya, K-nya cuma 1. Nah, iya. Fokus di soalnya, ya. Jangan lupa ya, nanti ke skip soalnya, dibaca soalnya. Perhatikan benar-benar. Kita nggak disuruh cari K, tapi kita disuruh cari K dikurangi 3. Ya, jadi udah bisa ya cara mengerjakannya seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Atau kecepatan mungkin saya waktu menjelaskannya. Ada yang mau ditanyakan soal nomor 7? Cukup? Lanjut. Oke, kita lanjut dulu ya. Silahkan kita coba kerjakan nomor 8. Di situ ada matriks A, nilainya 2003 ya, matriks, dan B adalah matriks berukuran 2 kali 2 waktunya jika determinan B itu dinyatakan dengan AD min CB diwakilkan ya, atau B sama dengan B diwakilkan B, maka determinan AB berapa? Oke, silahkan dicoba dulu. Yang diketahui determinannya D. Determinannya apa namanya? B.
Ada yang udah ketemu? Ah, oke, ada yang udah ketemu. Ah, yang lain gimana? Dapetin. Oke, kita bahas ya yang ini. Jadi kalau determinan, teman-teman kan bisa kayak mengembalikan lagi ke bentuk awal ya, atau langsung. Kalau dia berlaku determinan, artinya determinan A, B itu adalah determinan A dikali determinan B. Di sini ada det AB. Atau ini sama dengan determinan A dikali dengan determinan B. Begini. Ya, kita bisa kalikan ya determinan AB. Berarti determinan A di sini kalikan seperti biasa. Berarti 2 kali 3 6. Ya kan? Terus 0 kali 0 kan 0. Ya nggak ada. Berarti cukup 6. Kemudian determinan B di sini adalah A, D, min, C, B. Maka tinggal kita kalikan. Ya, A, ini maka 6. Atau nggak usah dikalikan nggak apa-apa ini. Karena kan di sini sudah diwakilkan B ya. Berarti langsung aja. Berarti 6B. Udah selesai gitu. Jawabannya betul yang A. Tidak usah dikalikan nggak apa-apa. Karena kan ini bentuknya bentuk penyederhanaan ya. Di pilihan opsinya bukan dikalikan. Tapi diwakilkan dengan itu B. Maka tinggal diganti ya. Di mana AD min CB itu tadi sama dengan B. Maka tinggal 6. Udah selesai. Nomor 8. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? 6. Untuk yang nomor 8, ada yang mau ditanyakan? Cukup simpel ya, ini mungkin untuk soalnya saja ya. Agak mengecoh karena itu informasi yang terlalu banyak dan dibuat berputar-putar, tapi pada dasarnya itu sebenarnya cepat. Cukup ya yang nomor 8. Cukup. Ada yang mau tanya nomor 8, mungkin yang lainnya. Tidak ada? Kita lanjutkan. Nomor 9, jika M adalah matriks sehingga M, oh M kali A, B, C, D, nah, itu sebuah matriks juga sama dengan matriks yang kanan bernilai A plus C, B plus D, min C, dan maka determinan dari matriks M-nya berapa. Seperti tadi ya, langsung ke determinan. Kalau misalkan itu kan nanti perlu inverse jika tidak langsung determinan. Nanti saya jelaskan. Teman-teman coba dulu. Ada yang udah tetap menjawabnya? Oke, ada yang menjawab B. Yang lain ada yang mau coba menjawab? Berapa yang mau coba menjawab? Pas sama kayak Pak Farah itu belum ada. Ya kita coba bahas ya bersama. Jika M di sini matriksnya
Maka kita langsung fokus ke determinan ya, karena di sini kan ditanyakan determinan. Nah, kenapa tadi saya bilang kalau kita nggak langsung fokus di determinan, dia akan berubah menjadi inverse ya. Karena di sini berlaku perkalian. Ada yang masih ingat dulu bentuk gini, AX, ini perlu diperhatikan ya bentuk seperti ini, sama dengan B. Ketika kita mau mencari X, ya kan, X, maka A itu kan akan kita pindah ruaskan ke kanan. Maka itu posisinya menjadi seperti ini. Jadi inverse matriks A kalikan B. Tapi kalau misalkan kita mau mencari A, ya kan, A, maka sama dengan B, sama dengan B dikalikan dengan inverse dari matriks X. Jadi posisinya itu akan mempengaruhi. Jadi ini penting diingat juga ya nanti kalau ketemu bentuk seperti ini. Jadi ketika bentuknya jadi dari seperti ini, maka kalau kita mau mencari X sama dengan inverse dari matriks A kalikan B. Tapi kalau kita mau mencari A, maka sama dengan B dikalikan inverse dari matriks X. Jadi posisinya di belakang ya nanti jadi di belakang, posisinya di depan nanti jadi di depan, tapi dia inverse. Nah, kalau determinan kita langsung saja eliminasi dengan determinan ya, di mana di situ adalah det M ya, cukup kayak ini. Sini. Determinan matriks M itu kan dikalikan dengan determinan dari matriks yang AB. AB, CD sama dengan determinan dari matriks A plus C terus B plus D min C ini min D. Oke, maka kita selesaikan berarti determinan dari matriks M. Ya, ini dikalikan, ini langsung cari determinannya. Langsung kalikan silang kan? Berarti AD min BC. Sama dengan, ini juga dikalikan silang. Berarti A plus C kalikan min D. Berarti min AD min AD dikurangi C kali min D kan? Min CD. Ya kan? Terus kemudian dikurangi dengan B plus D kalikan min C. Berarti min BC, kemudian min CD. Jangan lupa dikasih kurung ya, karena di sini kan ada pengurangan. Jadi nanti dia itu pengaruh. Jadi kalau ada persamaan, nah dikurangi sebuah persamaan, itu harus dikasih kurung. Nanti tandanya berubah. AD min BC sama dengan di sini jadi min AD min CD. Nah, min kalikan min jadi plus. Ditambah BC. Min kalikan min lagi jadi plus. Tambah CD. Oke. Maka determinan M kali AD min BC sama dengan di sini kan ada, kita bisa selesaikan ini min CD plus CD habis ya. Bisa kita coret karena min CD plus 0. Berarti tinggal min AD ditambah BC. Nah, dari sini kan udah nggak kelihatan. Maka determinan M sama dengan minnya kita keluarkan. Jadi AD dikurangi BC. Supaya nanti kalau kita kalikan kan min jadi min AD, kemudian jadi plus BC. Per di situ AD min BC. Nah, maka determinan M kita bisa sederhanakan. Kalau dicoret kan nilainya negatif. Maka determinan M sama dengan negatif. Terus jawab.